Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk melakukan salah satu kegiatan yang sifatnya wajib harus dilakukan oleh para peserta latsar, yaitu seminar rancangan. Ya, karena itu kita wajib bersyukur ke Allah Subhanahu Wa Taala ya, bahwa kita masih diberi kesempatan, kesehatan, gitu ya, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Oleh karena itu, saya yang pertama menyampaikan terima kasih, penghormatan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat senior saya, Pak Dede Pandaswita. Teman-teman, ini penguji kita, ini rekan saya ya, Ibu mentor, sama teman-teman. Pak Dede ini senior saya, Dr. Dede Pandaswita, itu ya, beliau senior saya gitu. Jadi terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Oke, jadi teman-teman, saya akan skenario yang akan saya lakukan. Jadi saya dengan Pak Dede sudah sepakat akan dibagi dua ya. Season pertama terdiri dari 5 orang, season kedua 5 orang. Itu kan karena apa? Saya sudah ini ada lagi seminar hari ini itu ada 3 gitu ya. Jadi ya seperti ini kita siasatinya. Dan yang sekarang ini kita 5 itu Pak Yusuf, Danu, Pak Uzi, Gita, Roy, satu lagi, oh udah 5 ya. Mudah-mudahan mentor dari Danu sama Pak Uji serta Roy itu bisa bergabung nanti. Jadi yang 5 ini season pertama nanti misalnya Pak Yusuf maju langsung mentor gitu ya. Pak Uji masuk langsung mentor. Nah setelah 5 langsung Pak Dede kan. Biar gitu teman-teman. Jadi kalau nggak disiasati gitu biasanya penguji sok loba nanya-nanya gitu kan. Jadi saya disiasati gitu kehoen gitu. Jadi sebentar nanyanya. Jadi nggak sudah setuju ya Bu Dita ya. Nah begitu. Mana gitu ya. Itu dia masuk perangkap saya itu. Jadi nggak banyak ditanya teman-teman nanti ya. Oke. Tapi beliau dengan jeli pasti senior gitu ya. Itu teman-teman ya. Saya gitu saja mungkin teman-teman, mudah-mudahan rencana ini ya, acara ini bisa berjalan. Untuk berjalannya acara ini marilah kita berdoa, memanjatkan doa, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kegiatan hari ini kita diberi kelancaran. Untuk itu kita marilah berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Sekarang ini karena mentornya 1, siswanya 2 ya, antara Roy dan Pak Uji. Oleh karena itu saya persilahkan, siapa dulu? Mau Roy dulu? Saya dulu Pak. Ya, silakan Roy. Terima kasih Pak. Langsung saja nanti setelah Roy langsung ke Pak Uji ya, dari Pak Uji langsung Pak mentor nanti. Ya, Pak. Oke, lanjut. Terima kasih Pak. Waktunya izin untuk share screen. Oke. Mohon maaf sudah terlihat Pak? Sudah, keren. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Yayat selaku coach, yang saya hormati Bapak Heriatno selaku mentor, kemudian yang saya hormati Bapak Dede selaku penguji. Perkenalkan, nama saya Lari Bafil Gais. Saya akan memaparkan mengenai rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar peningkatan nilai dasar pergaulan. Adapun judul untuk rancangan aktualisasi ini yaitu peningkatan kompetensi keahlian membuat media pembelajaran bagi guru melalui pembuatan MIDI Studio di SMKN 15 Garut. Hal ini sudah diajukan dan dikonsultasikan dengan pengemudi. Berikutnya ini profil saya, kemudian ada gambaran mengenai organisasi, tentang nama organisasinya yaitu SMKN 15 Garut, yaitu dengan Bapak Kepala Sekolahnya yaitu Bapak Heriatno yang juga selaku
mentor di rancangan aktualisasi ini. Kemudian berikut adalah struktur organisasi, ada kepala sekolah, komite sekolah, tenaga administrasi, kemudian turun ke bawah. Kemudian visi dan misi dari SMKN 15 Garut. Yang pertama visinya itu terwujudnya peserta didik yang sehat mantap. Sehat mantap adalah singkatan dari santun, empatik, harmoni, aktif, terampil, mandiri, sertatif sesuai bidangnya. Kemudian dirututkan kepada misinya, yaitu mendidik melatih peserta didik sesuai kompetensi kejuruannya sehingga menjadi individu yang beretika, bermutu, berkualitas, profesional, dan mampu bersaing di dunia kerja. Selanjutnya menjalin dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan Dudi di bidang kesehatan dan pariwisata. Merancang menyelenggarakan program kewirausahaan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa usaha, selanjutnya melakukan upaya peningkatan mutu dan pengelolaan institusi dengan menerima masukan-masukan menuju perubahan positif. Terus kemudian ada meningkatnya pelaksanaan program 9K dan 5S, kemudian pelaksanaan panca kesadaran siswa. Latar belakang tidak jauh dengan yang lainnya, bersama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5, kemudian ada penerapan 5 dasar ASN, kemudian kegiatan aktualisasi ini diharapkan seluruh atau sebagian dari nilai dasar profesi ASN dapat diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dirancang. Selanjutnya kepada identifikasi isu, selama di instansi ada beberapa isu yang diidentifikasi. Pertama, ada sebanyak 54% guru merupakan guru yang pertama kali mengajar atau yang pertama kali masuk ke dunia pendidikan. Terus selanjutnya yang kedua ada pengarsipan yang belum terdigitalisasi atau masih menggunakan manual. Terus kemudian ada isu mengenai rendahnya pemanfaatan teknologi yang menunjang pembelajaran jarak jauh. Nah, dari isu tersebut kami melakukan penapisan. Yang pertama dengan menggunakan metode WSG. Nah, di sini ada urgensi, kemudian ada growing dan selection. Nah, dari sini ada yang pertama sebanyak 54 guru merupakan guru yang pertama kali mengajar. Totalnya adalah dengan nilai 10, kemudian pengarsipan berkas yang belum terdigitalisasi dengan total 9, kemudian yang paling besar nilainya adalah rendahnya pemanfaatan teknologi yang menunjang pembelajaran jarak jauh. Nah, sehingga isu yang dipilih adalah rendahnya pemanfaatan teknologi yang menunjang pembelajaran jarak jauh di SMKN 15 Garut. Faktor-faktor penyebabnya yaitu perubahan pola pembelajaran yang dari asalnya tatap muka menjadi daring, kemudian ada masalah penguasaan teknologi setiap pendidik yang tidak merata, kemudian ada juga topologi wilayah yang menyebabkan sulitnya sinyal penunjang, kemudian ada pemanfaatan teknologi yang digunakan baru sebatas WhatsApp dan Google Form. Nah, sehingga muncullah gagasan kreatif pemecahan isu, yaitu peningkatan kompetensi keahlian membuat media pembelajaran bagi guru melalui mini studio ini di SMKN 15. Untuk rancangan aktualisasinya ada diturunkan menjadi beberapa kegiatan. Yang pertama mengkonsultasikan kepada pimpinan terkait rancangan aktualisasi, kemudian ada persiapan pelaksanaan kegiatan, kemudian ada sosialisasi kegiatan kepada guru, kemudian ada pelaksanaan kegiatan, dan terakhir ada evaluasi kegiatan. Untuk jadwalnya selama Agustus dan September telah di-rundown seperti berikut. Dari mulai awal Agustus ada konsultasi, kemudian diakhiri dengan akhir September yaitu evaluasi kegiatan. Demikian rancangan aktualisasi ini dibuat besar harapan penulis untuk dapat melaksanakan rancangan aktualisasi ini dengan baik. Terima kasih kepada Bapak mentor yang telah membimbing juga mengenai rancangan aktualisasi ini. Kemudian selanjutnya saya mohon masukan dari Bapak penguji untuk rancangan aktualisasi saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup, Ci. Baik, selanjutnya yang terhormat Bapak Mentor Pak Herianto, saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam buat kita semua yang saya hormati.
Bapak dari Badan Sumber Daya Manusia. Perkenalkan, saya Heriatno, SPD MMMCE dari Kepala SMK 15 Garut. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Pada intinya, apa yang dipaparkan oleh bawahan saya secara langsung, karena saya sebagai kepala sekolah, mohon maaf Bapak dari Badan Sumber Daya Manusia, SMK Negeri 15 ini adalah baru 4 tahun berjalan. Baru 4 tahun berjalan, belum ada pegawai negeri, baru kali ini kita mendapat CPNS baru tahun sekarang. Jadi selama 3 tahun, saya adalah single parent sebagai PNS, yang lainnya adalah non-PNS. Terima kasih Bapak, itu yang perlu saya sampaikan. Pada intinya adalah, Bapak dari Badan Sumber Daya Manusia, saya sangat menyetujui apa yang dilakukan oleh para CPNS dengan diklat SAR tersebut, dengan tadi dari Laroiba bahwa akan melakukan aktualisasi dari mini studio. Itu sangat membantu bagi kami, karena di sana adalah bagaimana yang paling penting adalah di daerah selatan itu sangat sulit sinyal. Itu sangat sulit. Itu bagaimana dengan adanya pembelajaran jarak jauh dengan jumlah siswa yang lumayan juga 400 orang, kemudian mereka tersebar di medan-medan yang sangat sulit terjangkau oleh sinyal. Ini juga jadi bahan pertimbangan oleh pemerintah. Jangan hanya menyampaikan bahwa PJJ saja, tetapi tidak difasilitasi bagaimana cara menyampaikan pembelajaran jauh dari siswa yang sulit terjangkau oleh sinyal sama sekali. Nah, ini juga sulit. Mohon ini juga saya sangat apresiasi. Saya menyetujui dalam itu. Bapak dan Ibu, saya sampaikan itu. Mohon maaf atas tidak berkenan. Terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herianto. Selamat ya, kalau begitu sekarang udah dikirim 2. Nanti tahun depan 5 lagi. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, Pak Penguji. Itu sudah 5 orang peserta dan 5 dari mentor. Untuk selanjutnya silakan Bapak Penguji untuk memberikan masukan-masukannya. Untuk baik, terima kasih. Siapkan catatannya teman-teman. Siapkan catatan. Siapa? Silakan Pak Penguji. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan para peserta Zoom yang hari ini hadir diberikan kesehatan dan sehat selamanya, dan juga apresiasi saya kepada Pak Coach yang sudah memberikan gambaran ya, kesempatan kepada peserta, kepada Pak Mentor, Ibu Mentor ya, juga saya apresiasi sudah bisa hadir di forum Zoom ini, dukungan yang diberikan kepada para peserta. Saya langsung saja menelaah hasil daripada presentasinya yang memang sudah didukung oleh laporan yang sudah saya Laroiba ya, yang mempresentasikan nomor ini yang keempat, absennya 31, kemudian mentornya Pak Herianto. Anda coba lihat terkait tujuan Anda dan judul ya, judul terkaitnya. Saya melihat daripada judul Anda, dari gagasannya, bukan gagasan, dari prioritas masalah dengan judul. Kalau di prioritas masalah itu Anda akan membuat studio mini, tetapi kok ditulis di judul jadi agak bingung. Kalau kebutuhannya adalah merancang, judulnya membuat, judulnya kok merancang. Kalau merancang kan hanya sampai desain. Sedangkan prioritasnya adalah membuat. Gitu kan? Membuat adalah tindak lanjut dari desain. Gitu. Nah, coba ditelaah lagi antara prioritas dengan judulnya ya, yang judul yang akan diangkat. Membuat atau hanya merancang? Kalau merancang hanya sampai konsep, sampai pola atau sampai desain. Ya. Baik. Kemudian tujuannya juga ya, antara tujuan dengan
Ya, nah itu tolong diperbaiki, harus saling mengait ya tujuan nah, ada tujuan khususnya itu targetnya. Target apa yang sesungguhnya akan diwujudkan oleh Anda dalam aktualisasi 30 hari. Dukungan datanya juga. Ya, dukungan data harus diperkuat terkait dengan prioritas masalah yang akan Anda buat. Masalah apa? Datanya seperti apa? Kalau bisa dibuat data kuantitatif yang bisa muncul, mempersepsikan dari data itu orang membaca ini ada masalah. Ya. Kemudian gagasan Anda juga dengan judul nggak terkait. Coba baca lagi di gagasan Anda ya. Nah, sempurnakan saja. Kemudian dalam pelaksanaan Anda kan kalau di dalam apa namanya rancangan aktualisasi dan jadwal itu lengkap ya, lengkap. Hanya saja dalam pelaksanaannya Anda tidak ada uji coba. Ingin membuat stereo mini, hanya akan Anda bercerita tentang pembuatan stereo mini dari rancangan dan membuat. Tapi belum terkait dengan judul. Artinya efektivitas atau pemanfaatan daripada stereo mini itu tidak Anda bisa gambarkan. Tidak ada evaluasinya. Untuk itu nanti coba masukkan evaluasinya bagaimana. Evaluasi setelah stereo mini terjadi, kemudian harus ada uji coba. Uji cobanya siapa yang menguji cobakan? Nah, setelah diuji coba barulah dievaluasi. Bagaimana kesan-kesan daripada yang menggunakan studio mini itu, ya? Nah, itulah kalau Anda ada evaluasi, dari evaluasi itulah akan terlihat keberhasilannya. Yang belum kenal studio mini sekarang sudah kenal studio mini. Nah, yang dari perbandingan belum dan sudah itu bisa Anda simpulkan bagaimana keberhasilannya. Ya? Jadwalnya sudah bagus. Dari jadwal Anda sudah bagus. Ya? Itu yang saya inginkan. Nah, jadwal seperti yang punya Larry Bae ini yang bagus ya. Nanti bisa di-share kepada teman-teman. Jadwal timeline seperti itulah yang sebenarnya saya inginkan. Ya? Demikian Coach, 5 orang peserta sudah saya berikan rekomendasi. Sudah saya berikan rekomendasi, tentunya mudah-mudahan nanti disepakati kapan akan dimulainya. Kira-kira demikian. Bapak mentor, Ibu mentor, terima kasih atas kehadirannya. Tetap setia menunggu hasil rekomendasi. Demikian peserta, demikian Coach. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Penguji, masukannya keren banget buat teman-teman. Dan saya harap teman-teman mencatat semua apa yang disampaikan oleh Pak Penguji. Ya, nanti kita sama-sama untuk menindaklanjuti apa yang disarankan oleh Bapak Penguji. Keren banget. Terima kasih Pak Penguji. Yang kedua Pak Ibu dan Bapak Mentor. Terima kasih Pak masukannya. Nanti kita aping bersama teman-teman untuk menindaklanjuti perbaikan ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Ibu dan Bapak Mentor serta Bapak Penguji. Terima kasih. Saya akhiri untuk season ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.